Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu kisah inspiratif nih. Sumbernya dari transkrip video, judulnya Dari Cobaan Jadi Berkah. Kisah tukang bakso super sabar yang rezekinya tak terduga. Nah, fokus kita ke Pak Ahmad, penjual baksonya. Kita mau coba gali pelajaran soal sabar, soal yakin, dan gimana ya kesulitan itu kadang bisa jadi berkah. Mari kita bedah bareng. Betul. Kisah ini nyentuh banget sih, karena ini soal universal ya. Gimana sikap kita pas hadapi sulit, itu bisa banget ngaruh ke hasil akhirnya. Seringkali ya gitu, datangnya dari arah yang nggak kita duga sama sekali. Ini soal mentalitas, soal kekuatan dari dalam. Oke, kita mulai dari kondisi Pak Ahmad ya. Beliau ini kan, udah lama banget jualan bakso kelilingnya. Lebih dari 20 tahun loh. Tapi, yaitu, beberapa bulan terakhir ini jualannya sepi. Kalah saing sama yang online-online itu. Anda mungkin ngerasain juga kan dampaknya? Sumbernya bilang sampai, buat nutup modal aja susah. Kebayang ya tekanannya buat pedagang kecil kayak gitu. Nah, di tengah kondisi sulit itu, ada satu momen penting. Pas lagi macet parah ya, ban gerobaknya kempes. Gampang banget kan ya buat putus asa kalau gitu. Tapi reaksinya Pak Ahmad ini unik loh. Dia nggak ngeluh sama sekali, malah beristighfar. Terus kayak gumam gitu, ya Allah, ada hikmahnya ini. Bener aja, nggak lama ada pemuda gitu nawarin bantuan buat nambal ban. Nuzon yang nyata ya. Jadi selalu berusaha baik sangka sama rencana Tuhan gitu. Bahkan pas lagi sulit banget, sikap nerima, percaya ada hikmahnya, itu secara psikologis kan bisa bikin tenang ya. Dan yang menarik kayaknya itu malah seolah ngebuka diri buat nerima bantuan. Mungkin karena nggak panik, nggak marah, jadi kelihatan lebih bisa dibantu gitu sama orang lain. Iya, kerentangan yang diakui malah jadi pintu solusi. Betul. Iya, bener juga ya. Nah, selain sabar sama husnuzon itu, Pak Ahmad ini gak diam aja loh, gak pasrah gitu aja. Beliau tetap rajin sholat 5 waktu, doanya juga spesifik, minta kelancaran rizki gitu. Tapi doanya itu dibarengi usaha, ada ikhtiarnya. Ikut pelatihan UMKM, terus coba-coba masuk ke ranah baru kayak digital marketing. Malah ada cerita lucu. Katanya sempat salah ketik pas promosi jadi bakso super sadis. Tapi ini kan nunjukin dia berani nyoba ya, walau mungkin agak gagap teknologi. Nah, ini dia kombinasi yang kuat banget menurut saya. Keyakinan spiritual jalan terus, tapi tindakan konkretnya juga ada. Pak Ahmad ini ngasih contoh, iman itu perlu diwujudkan dalam aksi nyata. Mau belajar digital marketing yang mungkin asing banget buat dia, itu nunjukin kemauan adaptasi. Berani keluar dari zona nyaman. Jadi bukan cuma nunggu keajaiban jatuh dari langit ya, tapi aktif jemput peluang, walau mungkin langkahnya kecil. Atau ya itu tadi, agak kesandung dikit kayak salah ketik. Itu proses belajar namanya. Dan benar, semua usaha sama sabarnya itu akhirnya ketemu titik balik. Titik balik yang gak disangka-sangka. Ada food blogger terkenal, mampir. Awalnya iseng aja katanya. Tahu nggak apa yang bikin si blogger tertarik? Bukan promosi heboh atau apa, tapi cuma lihat senyum tulusnya Pak Ahmad pas lagi ngelayanin padahal lagi sepi pembeli gitu. Wah, menarik banget ya itu. Bukan strategi marketing yang canggih gitu ya. Justru keaslian sikap, senyum tulus itu jadi pemicu awalnya. Kayak efek bola salju yang nggak terduga gitu di era digital ini. Otentisitas itu jadi konten yang mahal. Tepat. Nah, setelah nyobain, si blogger ini suka banget sama rasa baksonya. Katanya otentik gitu. Terus dia bikin video review. Jujur aja apa adanya. Nggak disangka videonya viral. Dampaknya gila sih. Penjualan Pak Ahmad langsung meledak. Dari yang cuma belasan porsi sehari, jadi ratusan. Sampai beliau kewalahan gitu. Akhirnya nambah karyawan, nambah gerobak baru. Perubahan hidup yang luar biasa. Fenomena ini tuh ngingetin kita sama konsep rezeki min haitsul la yahtasib. Rezeki yang datang dari arah yang sama sekali nggak kita perhitungkan, nggak diduga-duga. Di kasus ini perantaranya yaitu media sosial, kekuatan review yang jujur, yang autentik. Ini nunjukin gimana di zaman sekarang ini peluang bisa muncul dari mana aja. Seringkali dipicu hal mendasar kayak rasa produk yang enak, dan yaitu tadi ketulusan interaksi penjualnya. Itu penting banget ternyata.
Pas ditanya rahasianya apa Pak Ahmad sendiri, jawabnya sederhana tapi dalam banget. Katanya, ini semua berkat kesabaran dan doa. Allah itu nggak pernah tidur. Kalimat yang, wah, ngerangkum semuanya ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, pelajaran kunci dari Pak Ahmad itu bukan cuma sabar pasif nunggu, tapi lebih ke ketabahan aktif. Jaga sikap positif, husnudon itu tadi, walau kondisi lagi nggak enak, terus berdoa tapi juga diiringi ikhtiar nyata, termasuk berani belajar hal baru ya kan? Dan yakin kalau usaha tulus sekecil apapun, itu bisa jadi pemicu berkah yang besar. Otentisitas, ketulusan, bahkan kerentanan yang dikelola dengan baik itu punya kekuatan sendiri ternyata. Jadi intinya, kisah Pak Ahmad ini ngajarin kita sabar yang dibarengi usaha sama sikap tulus itu bisa jadi semacam magnet rezeki ya. Seringnya lewat jalan yang ya ampun gak pernah kita bayangin sebelumnya. Iya, betul. Dan sebagai penutup mungkin ya, kisah ini kan ngasih kita satu pertanyaan penting. Di balik setiap kesulitan, itu pasti selalu ada potensi pelajaran atau malah berkah tersembunyi. Yang nentuin mungkin bukan seberapa berat cobaannya, tapi gimana kita milih buat meresponsnya. Sikap kita itu kuncinya. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh berkaca dari kisah Pak Ahmad ini. Pernah nggak sih Anda ngalamin momen di mana mungkin kesabaran Anda, atau ketulusan, atau mungkin keberanian nyoba hal baru yang rasanya kecil banget? Ternyata justru itu yang ngebuka pintu kesempatan besar yang nggak terduga sama sekali dalam hidup Anda. Coba luangkan waktu sejenak buat merenungkannya.